Ya baik sahabatku, saudaraku semuanya di mana saja Anda berada. Tepat jam 16:20 ya. Kita live lagi. Ya sempatnya jam segini ya insyaallah. Sekarang kita masuki surah Al-Baqarah ayat yang ke 87 ya, 87. Ya, baik ya, tidak panjang kalam kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di. Diulang ya, maaf. Wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم hidup ternyata mimnya anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Shadaqallahul azim. Ya baik ya Bapak Ibu sekalian, kita bahas ya ayat yang ke-87. Walaqad ya, wawu ya kedudukannya ada di al-makhraj ya, makhrajnya ada di asy-syafatain ya. Asy-syafatainnya yaitu dua bibir. Kemudian secara sifat ya. Secara sifatnya ada di 5 karakter ya, 5 sifat. Yang pertama di al-jahr yaitu tertahannya napas ya, au ya. Waw, tertahannya napas. Kemudian yang kedua ada di ar-rakhwah. Ar-rakhwah yaitu mengalirnya suara au gitu ya. Kemudian yang ketiga ada di al-istifal ya. Jadi terdampar saja lidahnya, tidak terangkat ya. Au ya, lidahnya tidak terangkat seperti isti'la, karena istifal ini lawannya isti'la. Ya, isti'la ini lawannya istifal gitu, terbalik ya. Kemudian dia huruf-huruf yang terbuka ya. Ketika diucapkan bukan huruf yang tertutup. Au ya, terbuka dia. Ya, bukan huruf bukan sifat itsbaq. Itsbaq itu tertutup ya. Lawannya itu al-infitah, berarti masuk ke al-infitah, terbuka dia. Yang keempat. Kemudian yang kelima, waw ini mempunyai sifat al-ismat. Ismat itu apa? Ismat itu termasuk golongan huruf-huruf yang dianggap susah. Waw ini termasuk huruf-huruf yang dianggap susah ya. Kemudian lanjut ya. Walaqad lam ya.
Secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung tepi lidahnya ya. Jadi lidah itu ada dibagi beberapa bagian ya, ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah, ada tepi lidah, ada kepala lidah gitu ya, dibagi beberapa bagian. Nah, ini ujung tepi lidah ya, ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang berada di depan ya, mendekati pangkal gigi seri. Ini lam. Kemudian secara sifatnya lam ini ditawasud ya. Tawasud yaitu antara tertahannya suara dan mengalirnya suara ya, antara asyiddah dan arkhawah. Bainiyah ada ini di tengah-tengah, antara bainiyah itu antara ya, antara asyiddah dan arkhawah. Kemudian sifat yang lain ada di al-idlaq ya. Al-idlaq itu huruf mudah ketika diucapkan, la, al, la. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu sifat inhirab. Inhirab itu condong, dicondongkan ketika dia sukun ya. Wal, condongkan untuk menghindari pantulan ya. Ketika di tempat dia akan mantul ya, akan mantul. Makanya dia mempunyai sifat inhirab, dicondongkan lidah kita kiri atau kanan ya, supaya terhindar dari qalqalah, karena lam bukan huruf qalqalah. Walaqad qaf ya, qaf di sini adalah secara makhraj ada di al-lisan ya, al-lisan yaitu pangkal lidah ya, pangkal lidahnya terangkat menyentuh langit-langit yang mempunyai anak lidah, ak gitu ya. Terima kasih Bu Juju sudah mengirim mawar, Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi, selalu berkahi ya hidupnya, berkah keluarganya, berkah diri, keluarga, dan insya Allah masyarakat yang dekat ya. Terima kasih. Ya, kemudian secara sifat itu qaf itu ada di asyidah ya, tertahannya suara ketika dia sukun. Ak, lak ya, tertahan suaranya tidak mengalir ya. Kemudian sifat isti'la itu terangkat lidah, ak, terangkat ya lidahnya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ada di qalqalah ya, qalqalah mantul qaf itu. Ak. Kemudian laqad dal, secara makhraj ada di al-lisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas dal qad ya. Kemudian secara sifat ada di asyidah, tertahannya suara dia, tertahan, laqad ya, tidak mengalir, bukannya laqad bukan. Jadi dal itu tertahan suaranya ya, laqad. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu sifat qalqalah ya. Ini qalqalahnya qalqalah sughra ya, antara dua huruf hijaiyah yang berharokat yang menghimpit dal ini ya, dal qalqalah sughra. Laqad ataina, mad badal panjangnya 2 harokat ya. Kemudian secara makhraj adanya di mana tuh? Al-halq ya, yaitu ada di tenggorokan paling bawah itu ya. Kalau dia sukun ya, ingat sifat itu muncul ketika dia sukun. Kemudian secara sifat dia ada di asyidah, tertahannya suara. Ini masih banyak ya. Tertahan ya, banyak di asyidah ya. Ba gitu, tertahan ya. Ataina, tai ya, lin, bacaan lin nih harus dimiringkan, harus lembut ya mengucapnya atau membacanya. Taina na mad tabi'i, secara hukum panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Ataina gitu ya. Kemudian secara makhraj, karena di sini ada madnya ya, alif, sehingga makhrajnya di al-jaub ya. Na ya, jangan na, awas hati-hati, na kan al-jaub dia. Musa ya, mu ya. Secara hukum mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan.
Kemudian secara makhraj ya, karena ini huruf mad ya, mu menghadapi huruf mad, maka makhrajnya ada di al-jaub. Sama ya. Semua huruf mad ya, semua mad tabi'i itu al-jaub ya, mengalirnya lewat mulut saja, tidak boleh masuk hidung. Hati-hati. Musal sin ya, sin secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri bawah ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams, mengalir ya. As atau sa, musa gitu, mengalir ya. Kemudian musal, di sini ada alif lam. Alif lamnya terbaca dengan jelas, makanya ini alif lam komariah ya. Alif lam komariah, terbaca alif lamnya jelas sekali ya. Kemudian lam secara makhraj ada di al-lisan ya, ujung tepi lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, pinggir atau mendekati pangkal gigi seri atas, lam. Kemudian secara sifat ada di tawasud, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhawah bainiyah, lam. Kemudian ada di sifat al-idlaq, huruf mudah, lam, huruf mudah ya. Kemudian satu lagi yang tidak berlawan ada di sifat inhirab. Inhirab itu condongkan, dicondongkan. Musal kita tuh, kalau dicondongkan dia nggak mantul ya. Tapi kalau nggak lidah kita nggak dicondongkan, khawatir mantul. Musal gitu, mantul ya. Makanya digeser ketika mau pindah ke huruf berikutnya, digeser. Musal kitab ya. Kap ki ya, kap secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit yang berdaging, ki gitu ya. Kemudian kalau di sifatnya, kalau dia sukun ya akan muncul ak gitu ya. Kalau sifat ya, kalau sifat akan muncul. Sifatnya itu al-hams. Al-hams itu di sini ketika sukun akan muncul, mengalir napasnya. Ak gitu. Kita tak mat tabi'i secara hukum ya, karena ada fathah yang berdiri panjangnya 2 harokat. Kemudian secara sifat ya, sifat ada di al-hams, yaitu mengalirnya napas kita ketika tak ini harokatnya sukun ya. At gitu. Alirkan jangan at. Nah, tidak mengalir berarti sifat hamsnya tidak dapat. Kita ba ya, di sini ba mempunyai makhraj asy-syafatain, 2 bibir ya, terkatup ba ya. Kemudian secara sifat ada di asyidah ab itu ya, sukun, disandarkan dengan huruf lain ya, kalau sendiri nggak bisa. Ab gitu ya. Kemudian sifat yang lainnya ya, yang tidak masih yang berlawan, yaitu al-idlaq ya, huruf mudah. Ba mudah diucapkan ya. Kemudian ketika diucapkan dan ada harokat sukun ya, sifat yang tidak berlawanannya qalqalah ya, qalqalah mantul. Ab mantul ya. Itu ba, itu sifat qalqalah ya. Huruf qalqalah itu ada berapa ya? Ba, jim, dal, to, qaf. Ada 5 ya. Kalau disingkat baju di toko gitu, gampang ya, mudah supaya diingat gitu ya. Wa sudah, wawu ya, mempunyai sifat karakter yang mempunyai 5 sifat ya. Kalau di makhrajnya di asy-syafatain gitu ya. Wa qaf barusan disampaikan sudah. Faina, failin ya, bacaan lin miring. Kemudian penekanan huruf fa yang bertasydid. Wa qafa ya, fa-nya al-hams harus dialirkan. Wa qafa ya, makhrajnya asy-syafatain, yaitu ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Wa qafaina, na-nya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj, karena ini huruf mad, jadi al-jaub, rongga mulut. Mim ya, asalnya min ya, asalnya min. Nah, kita lihat pasti kalau ada tanda mim kecil ini pasti bacaannya nun sukun ketemu huruf ba. Ya, nun sukun ketemu huruf ba. Ini bacaannya iqlab ya. Harus
baca mim, mim gitu, mim jangan min ya, jangan dibaca min ya, walaupun di sini ada nun tapi harus dibaca iqlab, yaitu menjadi mim, mim ada mim kecil ya, mim tahan 2 harokat, mim ba ya, ba asyafatain ya, kemudian sifatnya asyidah dan qalqalah. Kemudian ba di sini ain ya, ain makhrajnya ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah tenggorokan, ba ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Ba dihi. Kemudian dal ada di secara makhraj ada di alisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Di secara sifatnya ada di asyidah tertahannya suara ada. Kemudian sifatnya qalqalah ya, sifat qalqalah mantul ketika dia sukun. Ba'dihi ya, di sini ada mad silah qasirah ya, panjangnya 2 harokat. Birusul ya. Lihat di sini ada alif lam ya. Alif lamnya alif lam syamsiah karena tidak terbaca. Bir langsung ke ro, penekanan di huruf ro. Kemudian ro-nya dibaca tebal karena harokatnya dhamma ya. Birusul ya. Ro-nya jangan banyak bergetar karena mempunyai sifat inhirab ya. Inhirab condong ke dalam, lidahnya ditarik ke dalam ketika takrir, ketika bergetar. Bir ya. Ketika bir tarik ya. Jangan sampai nunggu dua getaran, tarik ke dalam. Bir gitu ya, nggak boleh bir. Kalau bir salah karena sifat inhirabnya nggak dapat. Birusul ya. Di sini kalau mau di waqaf, tapi ini waqafnya waqaf al-wasal ya, al-wasal aula yaitu harus disambung ya, tidak boleh berhenti ya. Birrusuli gitu, birrusuli pendek semua, was hati-hati jangan ada yang panjang. Kemudian sin sudah dibahas tadi, wa atayna, mad badal ya, panjangnya 2 harokat ya, 1 alif atau 2 ketukan, sama dengan mad tabi'i ya, panjangnya sama, hanya saja sini badal ya. Badal ataina asalnya jadi baca ataina, tainya lin bacaan miring, harus lembut jangan dikasarin. Wa ataina mad tabi'i secara hukum panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj karena ini huruf mad ya panjang, sehingga makhrajnya al-jauf ya, maudhi'ul jauf ya gitu, yaitu rongga mulut, tidak masuk ke hidung. Ai awas jangan i ya, harus pakai ai. Mana makhrajnya? Tengah ya, tengah tenggorokan, nggak boleh di bawah tenggorokan. Kalau di bawah tenggorokan i, atau ragu-ragu ai-nya kurang masuk ya, kurang masuk ke tengah. Ai ya, asalnya kan secara individu ini ain gitu ya, kita latihan di ain, kemudian dikasrahkan ai gitu di tengah tenggorokan. Kemudian secara makhraj ada di tengah tenggorokan ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, tawasud ada di antara asyidah tertahannya suara dan mengalirnya suara arkhwa ya. Ai mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian secara makhraj karena ini huruf mad ya, tadi makhrajnya di ain di tengah-tengah tenggorokan, ketika ai ini harus lewat tenggorokan dan mulut saja ya. Ini namanya al-jauf, mawadhi'ul jauf ya. Aisab ya, di sini ada ba qalqalah ya, mantul wajib ya, karena ini mempunyai qalqalah sughra ya, sughra adanya tengah-tengah ya. Kemudian secara makhraj ada di asyafatain, 2 bibir ya. Aisab masuk ke asyidah juga, asyidah yaitu tertahan suaranya, tidak mengalir. Aisabna ya, secara makhraj ada di al-lisan, ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan di bawah huruf lam ya, lam nun gitu di bawahnya dia. Makhrajnya hampir berdekatan.
Kemudian secara sifat tawasud ya, tawasud karena huruf tawasud itu ada lam, nun, ain, mim dan ra. 5 ya, 5 huruf ya, itu tawasud ya. Antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, jadi bainiyah di tengah-tengah. Kemudian sifat yang lainnya al-idlaq ya, huruf mudah nun ini ketika diucapkan na gitu ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu bacaan gunnah ketika dia bertasdid. In gitu, tahan 2 sampai 3 harokat. Kemudian maru ya, sini ada mim ya, asyafatain yang pertama makhrajnya, kemudian al-khaisum. Al-khaisum itu masuk ke rongga hidung ya, mim. Asyafatain itu dua bibir, kemudian yang satunya lagi al-khaisum masuk ke rongga hidung. Ma gitu ya. Kemudian di sini ada ra. Ra sukun ya, ra sukun ketika ra sukun harus dibaca tebal. Maru, kenapa dibaca tebal? Karena sebelum ra sukun harokatnya fathah. Maru gitu ya, maru, tebal. Ingat, ra ini mempunyai karakter ya. Karakternya di mana? Takrir dan inhirab. Ya, yang tidak berlawanan. Takrir itu bergetar, inhirab itu ditarik ke dalam lidahnya. Inhirab dicondongkan ke dalam. Maru gitu, bukan Maryam gitu, salah ya. Kalau bacanya Maryama salah, berarti dia tidak mempunyai sifat inhirab ya, ditarik atau condong ke dalam. Maru ya, 2 getaran cukup, tidak boleh banyak-banyak. Maru ya mal ya, maru ya mal ya, ya makhrajnya ada di alisan ya, yaitu tengah-tengah lidahnya terangkat sedikit tapi tidak ada penekanan, ai gitu. Kemudian di sifatnya mempunyai 5 karakter ya, 5 karakter sama dengan huruf waw ya. Ada di al-jahr yaitu tertahannya napas, ada di ar-khawah mengalirnya suara gitu ya, ada di al-istifal, infitah, al-ismat gitu. Ada 5 karakter ya. Maryamal, alif lamnya terbaca dengan jelas, berarti alif lam qamariyah, alif lam ta'rif qamariyah. Maryamal, awas lamnya jangan sampai mantul karena lam ini bukan qalqalah ya, bukan huruf qalqalah lam ya. Dia mempunyai sifat inhirab ya, bukan sifat qalqalah ya. Inhirab dicondongkan kiri dan kanan supaya tidak masuk ke qalqalah gitu. Maksudnya tujuannya seperti itu ya. Jangan sampai ada di tempat lidahnya. Kalau di tempat lidahnya mantul, jadi qalqalah. Ya, qalqalah itu kan ini lam bukan sifat qalqalah. Ya, lam ini sifat inhirab dan inhirab. Kemudian sifatnya al-idlaq, huruf mudah. Maryamal bayinat ya, bayi ya, di sini ada ya bertasid, harus ada penekanan di ya. Ya sama di al-fatihah tuh, iyyaka na'budu wa awas. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu bisa gugur sholatnya ya, bisa batal sholatnya. Harus penekanan. Iya, bertasid ya. Huruf tasid itu bisa mempengaruhi. Bayyina ya, bayyina mad tabi'i ya, maaf. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Nah, gitu ya. Bayyinati wa tasid ya, penekanan di huruf ya. Wa ayyada, dalnya dal qalqalah sughra ya, mantul, dipantulkan nih dal ya, nggak dipantulkan. Wa ayyad, kemudian sifat yang lainnya al asyidah itu tertahan suara. Makhrajnya udah barang tentu ya di alisan ya, makhrajnya ada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Wa ayyadnahu ya, na mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 kutukan. Hu ya, ha ada makhrajnya di bawah tenggorokan. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams ya, mengalirnya napas atau udara. Ya, di setting dulu, ke bawahin.
biru, awas, ru ya, dilatih ya, latihan tuh huruf ro, nggak boleh biru, nah, harus dilatih biru kayak orang yang cedal. Biru, mat tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan, tapi secara makhraj karena ini huruf mad ya, huruf panjang. Al jawab, maudhi'ul jawab, hanya lewat rongga mulut saja. Biruhil qudus ya, alif lam komariah karena terbaca dengan jelas qudus ya. Di sini ada waqful aula, diberhentikan gitu, diwakafkan karena ada wakaf ya, boleh berhenti ini ya, dan diteruskan juga boleh ya. Manfaatkan ya napas kita yang pendek, ada wakaf ya kita berhenti ya, jangan memaksa. Kemudian lanjut afakullama ya, a ya, makhrajnya di bawah tenggorokan, sifatnya ada di asyidah, tertahannya suara. Fa makhrajnya ada di asyafatain, 2 bibir, kaidahnya yaitu ujung seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Afa ya, itu fa ngalir ya, sifatnya ngalir, hamas. Afakul kul ya, penasidan jangan lupa, ini huruf lam ya, karena dia punya harokat tasdid di sini tuh. Angka 3 terlentang ya, namanya tasdid. Afakullama, mat tabi'i panjangnya 2 harokat ya. Secara secara hukum mat tabi'i, secara sifat, nah, mim banyak ya, tawasud ya. Mim bisa mempunyai ada 7 karakter bisa nih ya, kalau di bedah satu-satu ya. Tapi yang sudah pasti-pasti aja mim ini ada di tawasud ya, tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, antara asyidah dan arkhwa. Kemudian ada di idlaq ya, kemudian di gunnah, tidak yang sifat yang tidak berlawanannya di gunnah ketika dia tasdid ya. Fakullama ya, mad tabi'i, kemudian secara makhraj karena huruf mad ini al jawab ya, maudhi'ul jawab ya, melalui rongga mulut saja. Ja'akum ya, ja'akum ya, di sini apa bacanya ya, hukumnya apa? Lihat, ja'a mad tabi'i, ja mad tabi'a ya, telah datang kalian gitu ya, ja'a ya. Ini di sini hamzahnya tersambung ya dengan ja'a ya, maka di sini madnya mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 sampai 5 harokat gitu ya. Ja'akum, mim sukun ya, kita flashback ke hukum mim sukun. Ketika ada mim sukun menghadapi selain ba dan mim, maka bacaannya secara hukum idhar syafawi, mimnya dibaca jelas dan ditahan 2 harokat gitu. Ja'akum rasulum ya, ra ya, dibaca tafhim tebal ya, ra. Secara makhraj harus dibaca tahim ra gitu ya. Rasul mat tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 ketukan, tetapi secara makhraj karena ini huruf mad ada wawu sukun ya, maka maudhil jawab atau al jawab melalui rongga mulut saja, tidak masuk ke hidung ya. Kalau tenggorokan udah pasti lancar dari bawah sampai ke atas. Rasul ya, rasulum bima ya, tanwin ketemu huruf ba ya. Ingat, ketika ada tanwin, namanya tanwin ya. Domah tain, kasrah tain, fathah tain, disebutnya tanwin gitu. Ketika ada tanwin ya, menghadapi huruf ba, maka harus dibaca iqlab. Jadi mingkem bibirnya, mim jadi asyafatain gitu ya. Masuk ke al-khaisum gitu. Rasulum bima ya, bacanya iqlab ya, bacanya iqlab ditahan 2 harokat. Jadi nggak boleh rasulun bima, nggak boleh, harus iqlab mingkem jadi asyafatain atau al khaisum.
Rasulum bima, mimnya panjang 2 harokat karena menghadapi huruf alif. Bacaannya secara hukum mad tabi'i atau mad asli ya, panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan, tuk tuk gitu. Bima la sama ya, mad tabi'i modil jawab atau al jawab ya, rongga mulut, jangan mampir rongga hidung, itu al jawab itu pengertian itu, jangan mampir ke rongga hidung. Bima la tah ya, sini ha di mana makhrajnya ha adalah di al khalq ya, bagian bawah, tenggorokan bagian bawah, tah gitu ya, nggak boleh tah, apalagi tah. Nah, ini lebih fatal lagi, tah ada tenggorokan bawah ya. Kemudian secara sifatnya ada di al-hamas ya, mengalir ya. Coba tangannya di siap, telapak tangannya di depan mulut kita, tah pasti ada aliran yang mentok ke tangan kita, itu napas, namanya napasnya mengalir, atau al-hamas. La tahwa anfusukum ya, tahwa ada mad tabi'i ya, mad tabi'i menghadapi huruf alif, dan ini ada di 2 kalimat atau terpisah yang namanya mad jaiz munfasil ya, munfasil terpisah ya, antara mad tabi'i dan alifnya terpisah ya, namanya mad jaiz munfasil, panjang 4 sampai 5 harokat. La tahwa anfusukum, nun sukun ketemu huruf fa, bacaannya secara hukum ikhfa hakiki ya, harus dibaca samar dan ditahan 2 harokat, anfusukum ya. Di sini anfusukum ketika waqaf ya, walaupun ininya doma kan, kita belum tahu di depannya huruf apa ya. Kalau di depannya sudah pasti ya harus diwasol gitu ya, anfusukumu gitu ya, anfusukumus, masuk ke sin ya, sin ya, sin secara makhraj ada di al-lisan ya, ada di al-lisan, yaitu ujung lidah kita menyentuh ya gigi seri bawah ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya, ada di al-has mengalir, mus mengalir ya. Kemudian tak, nah di sini ada kap ya, secara makhraj ada di ujung lidah ya, menyentuh langit-langit yang berdaging, tak gitu ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams mengalirnya napas atau udara ya, tak baru, awas ini ro ya, ro secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung tepi lidah menyentuh langit-langit depan yang mendekati pangkal gigi seri. Kemudian dibaca tebal ya, makhrajnya tebal, itu nggak boleh bar, nggak boleh harus tebal, marul, karena sebelum ro kasr ro sukun sebelumnya fathah ya, harus dibaca tebal. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhawah di tengah-tengah bayini ya. Kemudian ada di sifat al-idlaq, huruf mudah ya, ro dianggap huruf mudah kalau ro ini ya, farra min lubbe gitu ya, hurufnya ada 6. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan, yaitu takrir, yang pertama takrir, kedua inhiraf. Takrir bergetar, inhiraf condong. Ketiga bergetar, tarik ke dalam ya, tarik ke dalam, baru gitu. Tidak boleh banyak-banyak, getarannya 2 saja. Takbarutum ya, di sini ada mim sukun, flashback ke hukum mim sukun ya, ketika menghadapi huruf selain mim dan ba maka idhar syafawi harus dibaca jelas mimnya. Dan sini ada waqaf jaiz ya, disarankan untuk berhenti. Fafari ya, ri tipis ya, fa asyadfatain, ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Fafari tipis, tarkik ya. Kemudian panjang karena menghadapi ya sukun ya.
bacaannya mad tabi'i ya, panjang 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian secara makhraj karena ini huruf mad ya, karena huruf mad maka bacaannya al-jaub ya, sifat atau apa makhrajnya al-jaub melalui rongga mulut saja. Fa fariqan, lihat di sini ada tanwin ketemu huruf kaf ya. Ketika ada tanwin menghadapi huruf ikhfa yang jumlahnya 15 ya, maka harus dibaca samar ya, ditahan 2 harokat. Fa fariqan kadzabtum ya, kadzabtum ya. Zal, awas zal ini yang sangat rawan ya. Sangat rawan zal ini, jangan kadzabtam kaz ya. Makhrajnya ada di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya. Za keluarkan sedikit, kaz kaz. Kemudian sifatnya ada di arkhah yaitu mengalirnya suara, kaz mengalir. Kadzab, baknya secara hukum qalqalah sugro ya, karena dihimpit antara 2 huruf hijaiyah yang berbaris adanya di tengah-tengah dia ya. Qalqalah sugro. Kemudian secara sifat yang berlawanannya yaitu asyidah, tertahan suaranya, kab ya, zab kadzab tertahan dia suaranya. Kemudian kadzabtum ya, idhar syafawi, ingat ya, karena yang di depannya bukan huruf ba dan mim ya. Kemudian wafari ya, tipis lagi. Maaf. Wafari tipis ya. Tapi rohnya nggak boleh bergetar ya. Getarannya 2 saja. Wafari ya, 2 harokat mad tabi'i. Ya, panjangnya atau 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan gitu, 2 ketukan. Kemudian makhrajnya al-jaub ya, al-jaub. Wa fari mad tabi ya, mad tabi udah pasti al-jaub ya. Setiap mad itu al-jaub. Harus melalui rongga mulut. Wa fariqan, tanwin ketemu huruf ta ya, ketemu lagi ikhfa hakiki, harus dibaca samar dan ditahan dulu 2 harokat, jangan terburu-buru. Wa fariqan ya, qan ya, samar. Tak ya, sini kop ya, ada kop sukun. Ingat, setiap menghadapi kop sukun maka bacanya qalqalah ya. Qalqalahnya qalqalah sugro karena ada di tengah-tengah dia kopnya, bukan di akhir kalimat ya. Kalau di akhir kalimat nih qalqalahnya besar, ada qalqalah kubro. Tak, kemudian sifatnya asyidah, tertahan suaranya ya, tidak mengalir. Kemudian secara makhrajnya ada di al-lisan yaitu pangkal lidah ya, pangkal lidahnya terangkat ya, kemudian menyentuh anak-anak lidah yang ada di depannya. Taqtulun ya, lu ya, lu al-jaub, larinya ke mulut ya, lu. Kemudian sudah nyampe nun baru al-khaisum. Taqtulun ya, jangan dari sini al-khaisum ya, taqtulun. Nah, itu salah, jadi al-jawabnya nggak dapat ya. Ayat yang ke-87 sudah selesai ya. Kurang lebih ya 1 jam lah, 1 jam. Sampai di sini dulu saudaraku ya. Silahkan yang punya inisiatif, gagasan atau kritik ya, saya tunggu, karena ini surat Al-Baqarah ini mau saya upload juga di TikTok saya, ada di TikTok saya khusus tahsin ya, tapi bukan live ya, rekaman ini kemudian saya share lagi ke TikTok saya ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.